Saudara, jika mengandalkan Tuhan, maka semua usaha yang dikerjakan pasti berhasil. Demikian disampaikan dua pengusaha ternama Papua Barat, Julius Lois dan Alexander Irsiadi, yang merupakan anggota Full Gospel Businessman Fellowship Indonesia atau FGBM-FI Provinsi Papua Barat. Alexander Irsiandi, pengusaha yang merupakan pemilik Hotel Alexander dan rumah makan Inggandi Beach Manokwari, dalam kesaksiannya pada pembukaan acara prakonvensi FGB MFI Papua Barat, menceritakan pengalamannya saat menjadi ketua panitia pembangunan Gereja Katolik Santo Agustinus yang berlokasi di Brawijaya Manokwari. Dengan tantangan yang besar dari sebagian jemaat yang tidak ingin dilakukan pemugaran gereja karena telah berusia 70 tahun, terlebih hanya memiliki anggaran awal 300 juta, namun dengan pertolongan Tuhan dan dukungan dari Keuskupan Sorong Manokwari, pembangunan gereja mega ini akhirnya dapat dilakukan pada tahun 2014 dan selesai tepat waktu, bahkan dengan menyisakan anggaran lebih dari 300 juta. Pengusaha yang berdomisili di Manokwari ini mengatakan, dengan ayat firman Tuhan dalam kitab Mazmur 127 ayat 1, dirinya dikuatkan dan mampu menyelesaikan tugas membangun rumah Tuhan tepat waktu dengan dukungan banyak pihak, termasuk dari Pemprov Papua Barat dan Pemkab Manokwari. Saya dipercayakan menjadi ketua pembangunan gereja Katolik Santo Agustinus. Dan di tahun 2014 itu juga kami mengadakan peletakan batu pertama. Dimulainya pembangunan gereja yang kurang lebih sudah berumur 75 tahun. Ternyata di dalam perjalanan pembongkaran gereja ini, kami sendiri banyak mendapat tantangan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangun. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah penjaga berjaga-jaga. Dengan ayat itu saya sangat dikuatkan, saya sangat menjadi semangat kembali bahwa gereja ini harus segera dibangun. Pada saat pembangunan ini berjalan, kita ini baru punya uang kurang lebih pada waktu seingat saya 300 jutaan. Sedangkan kalau desain dari gereja ini pasti memakan biaya yang tidak sedikit. Hitung-hitungan saya RAB di atas 10 miliar. Pengusaha lainnya, pemilik usaha Fulica Group, mengatakan dalam setiap pekerjaan yang dilakukan, dirinya bersama tim kerja selalu melibatkan Tuhan dengan cara memasukkan setiap pekerjaan yang akan dan sedang dikerjakan dalam doa intensi misa. Dengan mengandalkan firman Tuhan dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 1 hingga 13 dengan judul Jangan Melupakan Tuhan dalam Perencanaan, Julius Lois mampu eksis dalam menjalankan profesinya selama puluhan tahun sebagai pengusaha di Provinsi Papua Barat. 3 tahun yang lalu, tepatnya di 2019, ya kami punya cita-cita untuk mendapatkan satu pekerjaan yang sedikit lebih besar waktu itu di pekerjaan umum atau di KPU-an, karena di bidang jasa konstruksi. Dalam prosesnya kami tidak sangka itu luar biasa tantangannya, dengan dokumen yang kami siapkan, dengan apa semua lelang dengan lengkap dokumennya diulang, batal sampai 3 kali lelangnya, padahal menurut kami itu cukup lengkap dokumennya. Tapi menurut kami tidak masalah, kami berdoa terus dan saya percaya ada prosesnya dan Tuhan pasti akan memberikan indah pada waktunya. Dan suatu kebiasaan saya kalau ikut lelang, kami masukkan dalam doa misa, begitu, intensi misa. Dan saya dengar bahwa itu ada melalui 3 kali pemeriksaan. Yang pertama dari panitia sendiri atau Pokja, yang kedua dari tim independen Pokja independen yang ada di Papua Barat, dan yang terakhir di Jakarta tim sebelum masuk ke Menteri PUPR. Wah, saya bilang tidak mungkin kita bisa dapat ini, sejak kita tidak pernah komunikasi dengan Jakarta. Yang kami dari awal pakai selalu itu adalah ayat Yakobus ayat 4 ayat 1 sampai 13 dengan judul perikopnya adalah jangan melupakan perencanaan, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Benar ya Pak? Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan, karena setiap mulai dari level atas, menengah sampai pun bawah, kami ajar
bahwa batas Hari Armstrong, Biro Manokwari, Cawam Channel.